Biorka. Di dunia nyata dia hancur. Dan sekarang mau coba-coba mencari peruntungan di dunia maya. Tidak semudah itu, Ferguson. Biorka ini analoginya ya, seperti bocil yang mainannya direbut sama temennya yang badannya lebih besar, yang tingginya lebih dari dia, lalu ngamuk-ngamuk. Itulah Biorka. Tapi ya namanya bocil, kembali lagi pikirannya pendek. Jadi ya ketahuan siapa dia. Bocil yang pikirannya udah pasti pendek, mengedepankan amarah atau emosi, ya kesel karena mainannya diambil sama temennya yang badannya lebih gede. Terus nyari cara gimana caranya ini mainannya ini balik lagi, kembali ke dia. Itulah Biorka. Cuma ya ironisnya ada yang dukung. Ya sudahlah, itu kembali ke kecerdasan masing-masing. Apakah masih mau dibodohi dan dibohongi oleh Biorka atau kita tahu siapa dia sebenarnya dalang dibalik Biorka. Buat onar, ibarat anak tantrum, kita cuma bisa liatin aja dari jauh kan. Biorka ini jelas orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Biorka ini punya resource. Apa yang dimaksud dengan resource? Ya tentu sarana atau alat, terus akses, dan yang pasti uang. Makanya dia dengan pedenya, bahkan ke tingkat sombong, nantang-nantang pemerintah untuk membongkar dia. Itu clue-nya, siapa dia dalang dibalik Biorka ini. Dia tentu karena punya resource, dia jadi punya kekuatan. Ya bandingin aja sama sipil atau warga biasa. Dari kita kan banyak tuh hacker-hacker dari Indonesia yang jago-jago, GG. Cuma ya karena resource-nya terbatas, pada akhirnya tusun. Kasarnya ketangkap juga gitu, kebongkar juga identitasnya kan. Tapi kan ya kita lihat itu, dengan resource yang terbatas, saking pinternya hacker Indonesia, ya udah mampu melakukan yang di luar kapasitas orang pada umumnya di dunia komputer dan jaringan. Apalagi kalau misalkan nih ilmunya sama nih, sama-sama GG. Terus yang satu resource-nya terbatas, yang satu resource-nya banyak. Nah, yang makin banyak resource, makin gila yang akan dia perbuat. Jadi ya kalau ditanya Biorka baik apa buruk, ya jelas buruk. Cuma kan ironisnya dianggap pahlawan. Kenapa? Sebagai netizen begitu. Pada awalnya karena ya punya kepentingan yang sama. Terlihat punya kepentingan yang sama. Biorka nggak suka sama pemerintah, singkatnya ya dianggap zolim, kasar begitu ya, nggak jujur, nggak adil dan seterusnya. Sama masyarakat pun juga menilainya begitu pemerintah. Jadinya seperti punya common enemy, padahal mah ya ini kepentingan pribadinya aja si Biorka kan. Sakit hati itu tadi kan, mainannya diambil. Jadi nggak bisa dibilang pro ke rakyat nih karena ada common enemy aja. Dan netizen sebagiannya ini yang mendukung Biorka ya masih nggak sadar. Padahal kan udah jelas yang dia lakukan pertama kali membocorkan data penduduk. Itu pun juga bukan hasil ngehack. Beli di dark web. Kalau mau dibilang dia itu pintar, enggak. Namanya pendusta ya, penjahat. Itu nggak akan menang pada akhirnya. Kalah sama orang yang benar, orang yang jujur. Bedanya sama rakyat itu, si Biorka ya dia punya dendam tersendiri yang menghancurkan hidupnya dia dengan mainannya diambil ini.
Tuh ya analoginya ya mainan tuh, terjemahkan silahkan. Kenapa seiring Bjorka muncul, kemana opposite? Ya karena mereka ibarat warnet yang cuma satu kompi, gantian. Istilahnya nih ya, si opposite lagi megang kompinya nih, ibarat warnet yang cuma satu doang kompinya. Opposite lagi megang tuh kompi. Kenapa? Dari kubunya si Bjorka, ya lagi sibuk nih sama urusannya kan, masalahnya itu. Nah, ketika urusannya hajatnya sudah kelar, untuk menghancurkan kubunya Bjorka ini, ya udahlah, dia selesai tuh, cabut. Ketika Bjorka masuk, ya dia ngeliatnya itu kompi kosong, nggak ada orangnya. Dia pakai itu kompi, tanpa tahu ini sebelumnya yang make nih kompi ini yang habis main warnet ini ceritanya si opposite. Kalau gue tahu Bjorka itu siapa, ya jelas gue juga tahu opposite itu siapa. Karena dia berada di satu atap yang sama, cuma beda kubu. Kalau si Bjorka ini seorang anak kecil, bocil. Kalau opposite kelihatan dewasa. Jadi ya straight to the point. Dia pengen objektifnya apa ya nggak kemana-mana. Oh ini ada yang nggak bener di sini nih, ya dia fokus di situ aja, nggak ngalor ngidul kayak si Bjorka. Ya kan, ngerugiin rakyat iya, tapi rakyat nggak sadar malah nganggap dia pahlawan, itu konyolnya satu. Terus udah gitu buka aib orang, dalam hal ini pejabat. Masih remeh sih sebenarnya, cuma orang baru pertama kali aja lihat kelakuannya Bjorka yang satu ini, jadi dianggapnya wow. Itu ya, dari mulai ngebocorin data penduduk, itu sih yang masalah sebenarnya ya, menurunkan wibawa rakyat. Tapi ngebongkar aib orang ini dengan clue-clue gitu ya, yang tweetnya tuh ya secara semantik ketahuan ini arahnya kemana gitu ya. Terus bongkar data pribadi pejabat, kok lama-lama nyasarnya ke artis, lama-lama nyasarnya ke yang lain. Sempet panik tuh sama si Volt ini ya, Volt Anonymous. Ini udah bagus ini. Jadi kalau ada dua kubu antara si Bjorka sama Volt, ya gue lebih pro ke Volt. Karena ya ini nih yang jujur nih, yang ini sebenarnya dia bongkar dan enggak salah tangkap, cuma yang ditangkap ini kan kambing hitam. Itu makanya dibilang Bjorka ini pinter, cerdas. Ya sebenarnya enggak juga, dia cuma ahli dalam pelarian aja. Dia tahu dia ninggalin jejak, tapi jejak ini sebenarnya camouflage. Itu ibarat kita nge-track jejak nih di hutan, kita pikir itu mengarah kepada pelaku, padahal mah itu jejak yang sengaja dibuat oleh pelaku untuk kita tersesat. Jadi kita nggak nemu pelakunya. Nah, itu analogi sederhananya begitu. Jadi makanya belum ketangkep kan, sampai dikiranya salah tangkep dua orang ini. Yang dari Cirebon sama yang dari pokoknya tukang es tuh ya. Kalau yang tukang es itu makin kecium kan siapa Bjorka, dalang dibalik Bjorka ini. Kalau yang anak Cirebon ini yang video editor, yaitu kambing hitam yang disiapkan oleh Bjorka. Kalau kemungkinan cuma dua doang variabelnya. Bisa jadi si yang anak Cirebon ini tahu memang Bjorka, dia kontak sama dia, tapi nggak tahu kepentingannya apa. Atau kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu apa-apa memang. Jadi harusnya yang dibela mah si Volt Anonymous ya, tapi malah kebalik, malah dihujat. Konyol. Nah itu hacker yang sebenarnya itu begitu, hacker sipil. Ya lu tau lah, kalau gue bilang sipil berarti lawannya siapa? Lawan katanya ya. Hacker sipil nih, warga biasa ceritanya, biasanya jujur.
Dalam artian ya dia mau bantu negeri ini supaya nggak chaos dikerjain sama hacker si Bjorka. Yang nggak tahu beneran bisa ngehack atau enggak, karena kan yang data penduduk yang dibocorin itu kelakuannya dia yang pertama kan bukan karena ngehack, tapi beli data di dark web dan hanya ahli dalam pelarian aja. Jadi kalau dibilang ngehack, jago ngehack, ya pas ya mungkin bisa lah, mungkin bisa, cuma kan caranya aja beda pendekatannya. Kalau hacker Indonesia nih yang bocil-bocil biasanya nih, dari yang belum ketangkep, belum kebuka identitasnya sampai yang udah, kan dia lebih ke ofensif. Kalau Bjorka emang enggak, malah defensif. Makanya susah untuk dicari, di tracking. Walaupun ninggalin jejak, tapi itu kamuflase. Itu menjadikan jejak yang ditinggalin itu kambing hitam. Makanya ketangkap deh tuh salah satunya korbannya kan, korban kambing hitamnya Bjorka yang anak Cirebon itu. Dia cuma jago begitu doang bahasa kasarnya. Kalau ngehack offense kayak anak-anak hacker Indonesia kita pada umumnya sih mungkin tidak. Nah kenapa pada bungkam gitu ya, diantaranya bocil tuh yang dulu anak pesantren itu bungkam, yang lainnya juga yang tinggal di luar juga bungkam. Ya karena dia tahu siapa yang dibalik ini, ya udah tutup mulut. Sebagaimana di real life, kehidupan nyata orang pada takut nih sama orang dengan profil seperti itu, ya. Di dunia maya pun juga begitu, mereka takut diciduk. Di antara yang lain apa? Ya jelas dia tinggal di Indonesia, orang Indonesia, karena dia sombong. Katanya kan, biar kata dibantu dengan negara lain lo nggak akan bisa gitu. Ini orang nggak mungkin tinggal di luar, aksesnya dari luar negeri. Karena apa? Orang ini tahu betul firewall kita di negeri kita itu seberapa lemah. Dan pasti orang Indonesia, bukan orang luar. Kenapa? Iya, bahasa Inggrisnya translate banget. Bahasa Inggrisnya Indonesia banget. Jadi dia bikin narasi pakai bahasa Indonesia, baru translate. Misalkan ke Google Translate. Nah, udah dari Google Translate dia lihat nih, kalau ada yang ngaco-ngaco, kata-katanya kurang pas, diganti sama dia, udah copy paste ke Twitter, di post. Udah begitu. Berharap offset muncul, kemungkinannya kecil. Karena ia di bawah atap yang sama kok. Buat netizen Indonesia, ya jangan mau dibodohi dan dibohongi oleh Bjorka. Ada konspirasi lainnya, katanya Bjorka ini dari pemerintah. Loh, gimana tuh teorinya? Buat pengalihan isu kenaikan BBM. Lah ini konyol lagi nih konspirasi. Gue curiga datang dari Bjorkanya sendiri nih. Jadi Bjorka itu pion untuk ya tampil sebagai Bjorka, dan mungkin ada buzzernya juga yang menaikkan sehingga orang terpengaruh untuk pro pada Bjorka. Ada yang bilang untuk mengalihkan isu rancangan undang-undang, pokoknya pengesahan undang-undang yang nanti kalau itu disahkan undang-undang tersebut anggaran turun, yang nanti kedepannya tuh untuk supaya kita tuh setiap penduduk tuh bisa dipantau, dimata-matai. Ya selama banyak pejabat yang masih tamak sama duit, ya udah teknologi semaju apapun juga kita akan ketinggalan. Nunggu yang generasi itu pada mati, kita generasi dia udah pada habis wafat, baru kita bisa mungkin istilahnya great reset. Itu pun juga gak mudah, karena yang sekarang umurnya di bawah 50, 30, antara 30 sampai 50 pun kalau masih membawa doktrin dari yang umurnya 50-an ke atas, ya sama aja. Mau ngarepin generasi Z, ya gimana? Terlalu parah kok Gen Z sekarang. Bisa dihitung pakai jari Gen Z yang benar. Itu PR tersendiri lah ya.
Makanya berharaplah hanya kepada Allah. Pahami agama yang benar, belajar yang benar, serius, sungguh-sungguh. Dunia mah pasti akan ngikutin, bicara teknologi mah ya. Itu karena kalau nggak paham agama terus masuk ke urusan duniawi, lalu kemudian nggak siap, ya udah jadi fitnah nanti. So, siapa itu Bjorka? Dalang di balik Bjorka adalah